Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Keza Tabita Valentina Tambunan. Di sini saya akan membuat video materi atau mapel dari RPL, yaitu rekayasa perangkat lunak, dengan materi atau judul membuat website. Langkah pertamanya, kita masuk ke XAMPP, lalu PC, kita start, lalu MySQL, kita start lagi. Jika sudah, kita MySQL ini kita klik admin. Jika sudah, jika teman-teman mau buat desain sistemnya, kita masuk ke SQL, lalu kita buat di sini desainnya. Jika sudah, di sini saya sudah membuat desain sistemnya. Kita masuk ke database. Di dalam database ini terdapat ada folder. Kita klik DB surat database. Di database DB surat ini terdapat juga tabel surat file surat file surat K, kemudian dan lalu yang lain-lainnya. Jika sudah, kita klik tabel surat file surat. Di dalam tabel surat file surat ini ada ID file, surat ID, nama file. Database ini berfungsi untuk menyimpan, mengelola, mengamankan, dan memudahkan pencarian serta pengelolaan data agar lebih teratur. Jika sudah, kita masuk ke folder disk PC, kemudian Windows, XAMPP yang sudah kita buat tadi, kemudian htdocs. Di sini kita buat folder terbaru, kita buat yaitu surat. Jika sudah, kita buka Visual Studio. Cara masuknya pertamanya itu saya contohkan. Open folder. Kemudian kita cari folder yang sudah kita buat, yaitu surat. Seperti ini, select folder. Jika sudah, ini saya hapus saja. Kita menggunakan satu saja, surat, kemudian select folder. Jika sudah, di dalam folder surat ini ada folder DB, folder home, folder surat, dan file index.php dan proses.login.php. Jika sudah, kita buat file surat seperti ini. Kemudian kita ke indeks. Di sini kita masukkan kodenya. Indeks ini berfungsi untuk membuat dashboard halaman utamanya. Lalu kita ke proses login PHP. Di sini juga kita sudah membuat kode di proses login.php. Berfungsi untuk masuk ke web kita sendiri. Jika sudah di proses login PHP,
kita ke folder home. Di folder home ini terdapat folder dan file seperti layar atau tampilan ini. Banyak sekali folder dan file yang sudah saya buat. Jika sudah, kita masuk ke CSS. CSS ini berfungsi untuk mengatur tampilan dan juga layout website. Di folder CSS ini terdapat ruang admin.css dan ruang admin.min.css, yang dimana keduanya punya fungsi yang sama, yaitu mengatur tampilan halaman admin, tapi berbeda dari sisi format dan penggunaan. Ruang admin.css adalah CSS versi normal atau tidak kompres, sedangkan ruang admin.min.css ini adalah versi CSS yang sudah diminili atau dikompres dari CSS utama. Di dalam ruang admin.css ini sudah saya masukkan kode-kodenya seperti ini. Dan di ruang admin.min.css juga sudah ada kodenya seperti ini juga. Seperti ini. Ini juga sampai habis ya guys ya. Ini panjang yang kita masukin kodenya. Jika sudah, kita masuk ke ini sampai ke bawah sini, masih panjang. Sorry, kita cepatkan saja. Ini sudah habis. Jika sudah, kita masuk ke font yang sudah kita buat. Lalu di font ini kita download font yang akan kita gunakan. Seperti saya, Noni Regular TTF. Harus menggunakan TTF. Jika sudah di-download, maka downloadannya itu kita salin link. Lalu kita masukkan pada file atau file font seperti ini. Dan yang terakhir, kita masuk ke folder image. Di sini kita download aset yang sudah ditentukan oleh guru kita atau yang kita gunakan. Di sini saya buat image ini seperti di layar ini. Kita download dulu, kemudian kita salin linknya
kita masukkan file saling link downloadnya itu ke file image-nya. Seperti ini. Yang sudah ada. Sekian dari video yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Bye-bye.